Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan untuk keluargaku, pernikahan kakakku, Karin, dengan pria pilihan keluarga besar. Semuanya sudah dipersiapkan dengan sempurna. Gaun pengantin putih berenda tergantung rapi di kamar. Gedung pesta mewah sudah dihias bunga segar, tamu-tamu penting sudah duduk dengan anggun di kursi mereka, dan musik orkestra mengalun lembut menandai perayaan. Namun kenyataan tak selalu seperti harapan. Detik-detik menjelang ijab kabul, dunia seolah runtuh. Ibuku menangis histeris di sudut kamar pengantin. Ayahku memegangi dadanya, napasnya berat menahan amarah. Karin kabur, bisik Tante Rina panik, matanya melotot, napasnya memburu. Apa? Aku tergagap. Tubuhku seketika lemas. Dia kabur, Nadia, bersama kekasihnya. Mereka sudah tak bisa dihubungi sejak tadi pagi. Aku mematung. Aku tahu kakakku tidak mencintai pria yang dijodohkan untuknya. Tapi aku tak menyangka ia seberani ini. Terlebih, pria yang ia bawa kabur adalah Ray, mantan pacarku yang diam-diam berselingkuh dengan kakakku sendiri. Gila, ini memalukan, seru ayahku sambil membanting ponsel. Perjanjian bisnis akan batal kalau pernikahan ini tidak jadi. Kita bisa kehilangan semua kerja sama dengan keluarga Raka, ucap ibu sambil terisak. Raka? Ya, calon suami kakakku. Seorang pria yang belum pernah kukenal. Kata orang dia pria sederhana, bahkan terlalu biasa untuk disandingkan dengan Karin yang terkenal glamor. Keluarganya dari luar kota, tak banyak yang tahu siapa dia, dan itulah yang membuat kakakku ogah-ogahan sejak awal lamaran. Apa kita bisa cari cara lain? Tanyaku pelan. Semua mata langsung tertuju padaku. Ayahku maju mendekat. Matanya tajam menatapku. Nadia, kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga ini. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bibirku bergetar. Ya, pakai gaun itu. Ganti Karin. Jalani akad ini. Nikahilah Raka. Ayah, tidak mungkin. Aku bahkan belum mengenalnya. Kamu hanya perlu tanda tangan. Ini hanya formalitas. Nanti bisa dibicarakan setelahnya. Yang penting, tamu-tamu tidak tahu. Dan kita tidak kehilangan proyek. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Hatiku perih. Di hari bahagia orang lain, aku malah harus menggantikan kakakku yang kabur bersama pria yang pernah mengkhianatiku. Tapi saat kulihat raut wajah ibuku yang memelas, dan ayahku yang menahan amarah sekaligus panik, aku tahu aku tak punya pilihan. Aku bersedia, ucapku lirih. Mereka segera menyulapku menjadi pengantin dadakan. Gaun itu kebesaran di tubuhku yang kurus. Riasan pun hanya sempat disentuh beberapa menit sebelum aku digiring ke pelaminan. Aku melihat pria itu, Raka, berdiri di depan penghulu. Tingginya menjulang, tubuhnya tegap, wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Ia menatapku dengan sorot tajam, namun tak ada tanda terkejut. Hanya hening. Mungkin ia juga tahu dan mengerti apa yang sedang terjadi. Ijab kabul berlangsung cepat. Suara Raka berat dan mantap ketika mengucap akad. Suasana ruangan terasa canggung, tapi tak satu pun dari tamu menyadari bahwa pengantin wanita di hadapan mereka bukanlah Karin, melainkan adiknya, Nadia. Saat kami duduk berdampingan di pelaminan, Raka tak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya diam, sesekali menatap ke arah tamu, sesekali membetulkan kerah jasnya. Sementara aku sibuk menahan jantungku yang berdetak tak beraturan. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah aku benar-benar sudah menikah? Sore harinya, kami dijemput ke rumah Raka. Sebuah rumah bergaya klasik di pinggir kota. Tidak terlalu mewah, tapi bersih dan luas. Isinya tertata rapi, penuh buku dan tanaman dalam pot kecil. Satu hal yang langsung terasa, dingin dan sepi. Ini kamarmu, katanya datar, membuka pintu kamar di lantai 2. Bukan, kamar kita. Tapi, kamarmu. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Mulailah hidup seperti biasa. Tak usah memaksakan apapun. Aku akan tetap bertanggung jawab sebagai suami. Hatiku mencelos. Kalimatnya sopan, tapi dingin. Jarak kami terasa seperti lautan yang membentang luas. Aku tahu,
ia tidak menginginkanku. Sama seperti aku yang tak pernah memimpikan menikah seperti ini. Beberapa hari pertama, kami nyaris tak berbicara. Aku bangun pagi dan menyeduh teh untukku sendiri. Ia pergi pagi-pagi dan pulang malam tanpa memberitahu. Namun satu hal yang membuatku heran, rumah ini seperti dijaga dengan penuh perhatian. Makanan selalu tersedia di kulkas. Tagihan-tagihan rumah tak pernah telat. Aku bahkan melihat rak-rak buku dipenuhi karya bisnis dan teknologi. Apakah dia hanya orang biasa? Ataukah? Satu sore, saat sedang membersihkan meja, aku menemukan kartu nama tergeletak di dekat sofa. Nama itu membuatku tercekat. Raka Arya Putra, CEO, Arka Tech Corporation. Tanganku bergetar. Arka Tech adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di negeri ini. Aku menelan ludah. Jadi, pria yang kupikir miskin dan sederhana ini sebenarnya adalah CEO kaya raya yang menyembunyikan identitasnya? Aku segera teringat kata-kata ibu dulu, jangan nilai dari penampilannya saja. Keluarga mereka sangat berpengaruh. Tapi Raka orang sederhana, tak suka pamer. Apakah itu alasannya? Apakah Karin kabur karena ia hanya melihat tampilan luar Raka? Dan aku, yang tak pernah ambisius, justru menjadi istrinya? Aku terduduk di kursi, masih memandangi kartu nama itu. Perasaanku campur aduk. Aku kecewa, marah, tapi juga, entah kenapa, aku mulai penasaran. Malamnya, saat kami makan malam bersama, aku mencoba memancing pembicaraan. Raka, boleh aku bertanya? Ia mengangkat wajahnya, menatapku datar. Ya, kamu, CEO Arka Tech? Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kenapa tidak bilang sejak awal? Tanyaku pelan. Apa gunanya? Jawabnya datar. Aku ingin tahu siapa yang mau hidup denganku tanpa tahu siapa aku. Hatiku makin bergejolak. Rasanya ingin marah, tapi di sisi lain, aku bisa mengerti. Jadi, kamu tidak keberatan menikah denganku, padahal awalnya kamu akan menikah dengan kakakku. Ia memandangku cukup lama. Matanya dalam. Awalnya iya. Tapi sejak kamu duduk di pelaminan dan tidak kabur seperti kakakmu, aku tahu, kamu beda. Aku tercekat. Kalimat itu begitu singkat, tapi menyentuh hati. Ia berdiri dan meninggalkanku yang masih terpaku. Apakah mungkin, di balik sikap dinginnya itu, ada sesuatu yang hangat perlahan tumbuh? Hari-hari pertamaku sebagai istri dari Raka terasa seperti berjalan di atas lantai es, dingin, licin, dan membuatku takut tergelincir kapan saja. Aku hidup di rumah besar ini seperti hantu, tak bersuara, tak terlihat, hanya mengisi waktu dengan berjalan dari kamar ke dapur atau dari ruang tamu ke taman belakang. Raka, suamiku, adalah pria yang nyaris tak bisa ditebak. Setiap pagi ia berangkat kerja sebelum matahari terbit dan pulang setelah malam larut. Tak ada ucapan, selamat pagi, tak ada, selamat tidur. Bahkan untuk menanyakan kabarku pun tidak. Tapi yang paling membingungkan adalah rumah ini. Rumah ini bukan rumah orang biasa. Setiap sudutnya tertata rapi. Perabotannya mahal. Perpustakaannya luas, lengkap dengan tangga kayu yang bisa digeser seperti di film-film. Ruang kerjanya dipenuhi layar-layar besar, dokumen bisnis, dan rak penghargaan bertuliskan nama, Raka Arya Putra. Semuanya membuktikan bahwa dia adalah pria dengan jabatan dan kekayaan luar biasa. Aku pernah mendengar soal Arka Tech, perusahaan teknologi yang sering tampil di berita, dengan proyek besar seperti pengembangan AI dan software untuk perusahaan internasional. Tapi aku tak menyangka pemiliknya tinggal bersamaku, tidur sekamar denganku, atau setidaknya, di rumah yang sama. Meski begitu, aku tetap sendiri. Malam-malamku sunyi. Raka tidur di kamar sebelah. Aku sering duduk di balkon lantai 2 sambil memandangi langit malam, bertanya-tanya kenapa aku sampai di posisi ini. Dulu aku hanya gadis sederhana, suka membaca dan membantu ibu di dapur. Lalu tiba-tiba, hidupku berubah drastis. Dari adik yang tak diperhitungkan, aku menjadi istri dari seorang CEO yang misterius dan nyaris tak tersentuh. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, karena tak tahan dengan makanan catering yang hambar, datanglah seorang wanita anggun berusia sekitar 40-an.
Ia mengenalkan diri sebagai Bu Retno, asisten rumah tangga senior yang sudah lama bekerja untuk Raka. Maaf sebelumnya, Bu Nadia. Biasanya kami tidak ikut campur, tapi boleh saya bantu bersih-bersih atau menyiapkan makanan? Aku tersenyum kikuk. Oh, tentu. Saya hanya terbiasa melakukan semuanya sendiri. Bu Retno menatapku dengan lembut. Saya senang sekali akhirnya rumah ini punya nyonya. Pak Raka itu terlalu pendiam, jarang senyum, jarang dekat dengan siapapun. Aku menatapnya. Apa dia memang selalu seperti itu? Ia mengangguk. Sejak kecil. Sejak orang tuanya meninggal dan dia harus mengurus perusahaan sendirian. Dunia bisnis membuatnya seperti batu, dingin dan tak mudah percaya. Kata-kata itu tertanam di pikiranku. Mungkin itu alasannya Raka begitu tertutup. Ia bukan tak peduli, mungkin hanya tak tahu caranya mengekspresikan perasaan. Hari-hari berikutnya aku mulai mencoba membuka sedikit demi sedikit dinding di antara kami. Aku menyiapkan makan malam hangat. Kubuatkan teh favoritnya, berdasarkan gelas bekas minumannya yang kutemukan di ruang kerja. Aku menaruh catatan kecil bertuliskan, semoga harimu menyenangkan, di atas meja makannya. Semua itu tak pernah dibalas. Tapi, ia tidak membuangnya. Ia tetap memakan masakanku. Ia minum tehnya sampai habis. Ia menyimpan catatan kecilku di laci meja. Itu cukup untuk membuatku bertahan. Suatu sore, aku memutuskan keluar rumah sebentar untuk membeli bahan masakan. Aku ingin membuat kara ayam seperti yang sering ibu buat di rumah. Saat sedang memilih wortel di pasar, beberapa ibu-ibu menatapku dan mulai berbisik. Itu kan yang nikah sama orang, nggak jelas, itu, pengantin pengganti katanya. Iya, kasihan. Ditinggal kakaknya. Malah nerima jodoh sisa. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi hatiku perih. Belum cukupkah aku dihina oleh kenyataan? Kini bisik-bisik orang pun menambah luka. Namun saat aku kembali ke rumah, kulihat mobil Raka sudah terparkir di halaman. Ini pertama kalinya ia pulang lebih cepat dari biasanya. Jantungku berdegup kencang. Aku masuk perlahan dan mendapati ia sedang duduk di ruang tamu, membaca dokumen. Aku menyapanya pelan. Kamu sudah pulang? Ia mengangguk pelan, tanpa menoleh. Aku beli bahan makanan. Aku mau masak kara ayam malam ini. Kalau kamu tidak keberatan. Tak ada respons. Tapi saat makan malam tiba, ia duduk di meja. Ia mencicipi kara buatanku. Dan, untuk pertama kalinya, ia bicara sambil menatap mataku. Rasanya, mirip masakan ibu saya dulu. Aku tertegun. Serius? Ia mengangguk. Terima kasih. Dua kata itu membuatku ingin menangis. Sepele bagi orang lain, tapi bagiku, itu seperti hadiah terindah setelah berhari-hari diliputi kesunyian. Malam itu aku duduk di balkon, seperti biasa. Tapi kali ini, langkah kaki berat mendekat. Raka berdiri di sampingku, mengenakan sweater abu-abu dan menatap langit. Aku tahu pernikahan kita, aneh, katanya tanpa menoleh. Aku diam, menunggu lanjutannya. Awalnya kupikir kamu hanya gadis yang disuruh keluarganya. Tapi, kamu tidak menuntut apa-apa. Kamu tidak bertanya, tidak memaksa. Aku menggigit bibirku. Apa aku harus? Ia menatapku, akhirnya. Tidak. Justru itu yang membuatku menghargaimu. Aku menunduk. Dadaku terasa sesak, tapi bukan karena sedih. Kali ini, ada harapan kecil yang tumbuh di sana. Aku tidak tahu harus jadi istri seperti apa, bisikku. Ia tersenyum tipis. Aku juga tak tahu harus jadi suami seperti apa. Kami tertawa kecil, tawa pertama yang kutukar dengannya sejak menikah. Hubungan kami tetap canggung. Tapi mulai ada celah kecil tempat hangat menyelinap. Ia mulai memberiku kabar kalau akan pulang larut. Ia membiarkan aku masuk ke ruang kerjanya untuk membawakan kopi. Dan saat aku sakit kepala ringan, ia membawakan obat tanpa banyak bicara. Malam-malam tak lagi sepi. Ada langkah kaki lain di lorong. Ada 2 cangkir di meja, bukan 1. Ada buku yang tertukar tempatnya karena dibaca 2 orang. Tapi kebahagiaan ini belum sepenuhnya tenang. Suatu pagi, ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul.
Saat kuangkat, suara yang dulu sangat kukenal terdengar, "Ray. Nadia, kamu di mana?" Aku minta maaf. Aku mematung. Jantungku serasa diremas. Aku dan Karin, kami salah. Kami pikir dia cuma pria miskin. Tapi setelah tahu siapa dia sebenarnya, aku memutus sambungan. Tanganku gemetar. Bayangan masa lalu mulai menghantui lagi. Aku tahu cepat atau lambat, Karin dan Ray akan muncul kembali. Dan aku belum tahu, apakah aku cukup kuat menghadapi mereka, atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku bukan Nadia yang dulu lagi. Kini aku adalah istri dari pria yang mulai membuka hatinya, dan aku mulai mencintainya. Malam itu aku tak bisa tidur. Suara Ray yang memanggil namaku melalui telepon masih menggema di telinga. Dulu aku mencintainya dengan tulus, mempercayainya sepenuh hati, hingga akhirnya dia menusukku dari belakang, merebut kakakku, dan pergi bersama wanita yang bahkan pernah menyebutku beban keluarga. Namun ada hal yang lebih mengusik pikiranku sekarang. Bukan tentang Ray, bukan tentang Karin, tapi tentang Raka. Tentang pria cuek dan dingin itu yang perlahan mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya, sisi yang hangat, sisi yang perhatian, meski dengan cara yang sangat sederhana dan diam-diam. Beberapa hari terakhir, aku menyadari banyak hal kecil yang tak kusangka akan dia lakukan. Pagi itu, aku bangun agak siang karena begadang semalaman. Begitu turun ke dapur, kudapati meja makan sudah rapi. Ada sepiring roti panggang dengan telur mata sapi dan secangkir teh hangat kesukaanku. Di sebelahnya ada secarik kertas kecil bertuliskan, "Sarapanlah. Hari ini kamu terlihat lelah semalam." Tulisan tangannya kaku, tapi jelas, itu tulisan Raka. Aku memegang kertas itu lama sekali. Jantungku berdebar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Lalu aku tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa air mata. Siang harinya, aku masuk ke ruang kerja Raka membawa camilan dan teh. Biasanya aku hanya meletakkan di meja tanpa bicara, lalu keluar. Tapi kali ini, dia memanggilku. "Nadia." Aku berhenti dan menoleh. "Ya?" Ia menghela napas. "Kamu bisa duduk sebentar." Aku duduk di sofa kecil di sisi ruangannya, tak jauh dari mejanya yang dipenuhi dokumen dan 2 laptop terbuka. Di dinding belakangnya terpajang berbagai sertifikat dan piagam, bahkan ada satu dari luar negeri. "Besok aku harus ke Bandung, ada pertemuan dengan mitra bisnis," katanya. "Kamu mau ikut?" Aku mematung. Iya, tidak ada agenda resmi. Hanya makan malam santai. "Aku ingin kamu ikut." Aku mengangguk pelan. "Pa?" Dia menatapku lama, lalu mengangguk singkat. "Terima kasih." Esoknya kami berangkat pagi-pagi sekali. Perjalanan 3 jam terasa cukup tegang karena kami hanya berbicara seperlunya. Tapi anehnya, keheningan itu tak lagi membuatku tertekan. Justru ada kenyamanan yang tumbuh pelan-pelan. Kami tiba di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Raka memesan 2 kamar, 2 kamar, dan kembali bersikap seperti biasanya, menjaga jarak. Namun malamnya, saat kami makan malam bersama mitra bisnisnya, seorang pria paruh baya bersama istrinya, aku benar-benar terkejut. "Perkenalkan, ini Nadia, istri saya," kata Raka sambil menatapku. "Bukan, ini istri pengganti, bukan juga, ini adik dari calon istri saya dulu, tapi istri saya." Penuh keyakinan dan tanpa ragu. "Wah, cantik dan anggun, Pak Raka benar-benar beruntung," kata istri mitra bisnisnya sambil tersenyum padaku. Raka menatapku sesaat dan hanya tersenyum kecil, tapi cukup membuat pipiku memerah. Sepanjang makan malam, dia tak lagi diam. Ia menggenggam tanganku di bawah meja. Mungkin hanya basa-basi di depan relasi, tapi genggaman itu hangat. Dan jujur, aku tak ingin dia melepaskannya. Setelah acara selesai dan kami kembali ke hotel, aku tak langsung masuk ke kamarku. Aku mengikuti langkah Raka ke balkon hotel, di mana kami bisa melihat Citilegit Bandung yang indah malam itu. "Terima kasih sudah mengajakku," kataku pelan. Ia menoleh, "Aku senang kamu mau ikut." Ada jeda sejenak. Lalu ia menatap langit dan berkata lirih, "Aku tahu sejak awal pernikahan kita aneh. Aku pun awalnya tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tapi setelah beberapa minggu ini, aku merasa nyaman dengan kehadiranmu.
Aku tertegun. Kata-katanya pelan, datar, tapi aku tahu itu jujur. Aku juga, jawabku lirih. Ia menoleh padaku, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Lembut. Kamu orang yang hangat, Nadia. Dan sabar. Kamu tidak pernah menuntut. Itu membuatku tenang. Malam itu kami berbincang lebih lama dari biasanya. Aku bercerita tentang masa kecilku, tentang mimpiku yang sederhana, menjadi guru TK, hidup tenang dan damai. Ia mendengarkan dengan serius, sesekali tersenyum kecil. Setelah kembali dari Bandung, hubungan kami semakin membaik. Raka mulai terbuka. Setiap pagi ia menyapaku sebelum berangkat kerja. Kadang ia pulang membawa oleh-oleh kecil. Pernah suatu malam ia membelikan kain batik dari perjalanan dinasnya di Solo. Katanya, aku lihat warna ini cocok untukmu. Aku mulai terbiasa dengan perhatiannya yang halus tapi nyata. Ia tidak romantis, tidak pandai merangkai kata manis, tapi perbuatannya cukup untuk membuatku merasa dicintai. Di sisi lain, aku mulai melihat sisi Raka yang lain juga. Di ruang kerjanya, aku sering melihat ia begadang, menatap layar dengan mata merah, mengurus kontrak, merancang strategi. Kenapa kamu tidak pakai asisten? Tanyaku suatu malam. Aku percaya, untuk hal penting, tangan sendiri lebih baik, jawabnya sambil tersenyum tipis. Aku diam-diam kagum. Pria ini bukan cuma kaya. Ia cerdas, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Ia membangun semuanya dari bawah, tanpa pamrih. Setiap hari, rasa hormat dan kagumku padanya tumbuh. Dan dari kekaguman itu, perlahan tumbuh rasa yang lebih dalam, cinta. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, aku tahu badai belum benar-benar berlalu. Satu sore, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Seorang wanita turun dari dalam, mengenakan kacamata hitam dan gaun mewah. Dari cara berjalannya, aku langsung tahu siapa dia. Karin. Kakakku. Aku mematung. Dia mendekat, menurunkan kacamatanya dan menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Wah, ternyata kamu nyaman juga ya jadi istri orang kaya, katanya sinis. Aku mengepalkan tangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mau bicara dengan Raka. Untuk apa? Dia menyeringai. Mungkin aku salah menilai dia dulu. Kupikir dia pria biasa. Tapi setelah tahu siapa dia sebenarnya, aku pikir, aku harus memperbaiki semuanya. Hatiku membeku. Dan saat itu aku sadar, pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Tatapan mataku dan Karin bertemu di depan pagar rumah. Ada kilatan penghinaan di matanya, seperti dulu. Seakan-akan dia tetap merasa lebih unggul dariku, meskipun dia yang kabur dan aku yang menggantikan posisinya sebagai pengantin. Tapi kini aku tidak lagi merasa kecil seperti dulu. Aku ingin bicara dengan Raka. Itu hakku, katanya tegas. Aku menggeleng perlahan. Kamu kehilangan hakmu sejak kamu kabur dari hari pernikahan, Karin. Dia suamiku sekarang. Menikah bukan berarti kamu bisa mengunci semuanya, Nadia. Kita lihat saja, siapa yang akan dia pilih kalau diberi kesempatan. Perkataannya membuat darahku mendidih, tapi aku memilih diam. Tidak ada gunanya meladeni permainan lamanya. Beberapa menit kemudian, Karin pergi dengan senyum tipis penuh tantangan. Tapi sejak itu, pikiranku tak tenang. Aku tahu, kakakku bukan tipe yang menyerah begitu saja. Malam itu, saat Raka pulang dari kantor, aku ingin bertanya. Tapi lidahku keluh. Aku takut terlihat cemburu. Aku takut terlihat posesif. Jadi aku hanya diam, menyambutnya dengan senyum. Namun seperti bisa membaca pikiranku, Raka menatapku lama dan berkata, aku dengar dari Pak Darto. Karin datang siang tadi. Aku mengangguk perlahan. Dia ingin bicara denganmu. Apa kamu mengizinkannya? Tidak. Ia terdiam, lalu menarik napas. Terima kasih. Hanya 2 kata. Tapi itu cukup membuat hatiku tenang. Ia tak bertanya apapun lagi. Tak membahas Karin. Seolah wanita itu tidak penting dalam hidupnya. Seolah aku, cukup. Hubungan kami makin hangat sejak kejadian itu. Kami mulai makan bersama di meja makan yang awalnya terlalu luas dan sunyi. Raka mulai pulang lebih cepat dari biasanya.
Kadang ia membawa makanan kesukaanku, kadang ia hanya duduk di ruang keluarga bersamaku, menonton film meski hanya 15 menit. Suatu malam, kami duduk di taman belakang. Aku membawa 2 cangkir coklat panas, dan dia membawa selimut kecil untuk menutupi kakiku yang mulai kedinginan. Dulu, aku sering duduk di sini sendirian, bisikku sambil menatap langit. Raka menoleh. Dan sekarang? Sekarang lebih hangat. Dia tersenyum tipis, dan itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku mulai menceritakan hal-hal kecil, tentang masa SMA, tentang kegemaranku membaca novel romantis, tentang keinginanku membuka taman baca untuk anak-anak yang kurang mampu. Dan Raka mendengarkan semuanya dengan sabar. Aku bisa bantu, katanya suatu malam saat aku bercerita tentang mimpi kecilku. Bantu? Iya. Kamu bisa pakai salah satu rumah kosong di kompleks proyek CSR perusahaanku. Aku yang urus izinnya. Mataku berkaca-kaca. Kamu serius? Kenapa tidak? Kamu sudah membuat hidupku lebih tenang. Aku ingin kamu juga punya kebahagiaanmu sendiri. Hari demi hari, rasa di hatiku tumbuh makin dalam. Bukan sekadar kekaguman, tapi rasa yang membuatku rindu saat dia tak di rumah. Rasa yang membuatku ingin memeluknya saat dia tampak lelah. Rasa yang membuatku ingin melihatnya bahagia, meski hanya dengan secangkir kopi hangat. Dan Raka pun perlahan berubah. Ia memang tetap pendiam dan dingin di luar, tapi perhatiannya kini lebih jelas. Seperti saat aku flu dan tak bisa bangun dari tempat tidur, ia membatalkan rapat penting dan duduk di sisi tempat tidurku sepanjang sore, menyuapiku bubur dan memakaikan salep di hidungku yang memerah. Atasan CEO Kok malah jadi perawat, gumamku pelan dengan suara serak. Dia tersenyum kecil. Aku lebih suka dibilang suami yang peduli. Aku menatap matanya lama. Aku ingin mengucapkan sesuatu. Tapi kata-kata itu hanya menggantung di lidahku. Hingga suatu malam, saat aku dan Raka duduk berdampingan di ruang tamu, menonton film dokumenter yang membosankan, Raka tiba-tiba menggenggam tanganku. Aku tahu kita memulainya dengan cara yang salah, katanya lirih. Tapi sekarang, aku ingin melanjutkannya dengan benar. Aku menoleh padanya. Apa maksudmu? Ia menatapku dalam. Nadia, aku ingin kita menjadi suami istri yang sesungguhnya. Bukan hanya di atas kertas, bukan hanya di mata orang lain. Tapi di hati. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku juga. Kami saling menatap, dan untuk pertama kalinya, bibir Raka menyentuh keningku. Hangat, lembut, dan penuh makna. Malam itu, untuk pertama kalinya juga, kami tidur di kamar yang sama. Bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan. Beberapa hari setelahnya, aku menerima undangan makan malam dari keluarga. Ayah dan ibu ingin kami datang bersama. Aku sempat ragu, tapi Raka menggenggam tanganku dan berkata, "Ayo. Aku ingin mereka tahu aku bangga menjadi suamimu." Saat kami tiba di rumah orang tuaku, Karin sudah di sana, lengkap dengan Ray di sisinya. Tapi tak seperti dulu, kini penampilan mereka tampak berantakan. Wajah Ray pucat, dan Karin tampak sedikit kurus. "Wah, pasangan bahagia datang," sindir Karin begitu kami masuk. Aku tersenyum tenang. Raka tetap menggenggam tanganku. "Raka," ucap ayahku, "kami minta maaf atas kejadian waktu itu. Kalau bukan karena Nadia, mungkin perjanjian keluarga tak akan terselamatkan." "Tak perlu minta maaf, Pak. Saya bersyukur bisa mengenal Nadia lebih dalam. Bukan karena perjanjian, tapi karena dia membuat rumah saya jadi rumah yang sesungguhnya," jawab Raka tenang. Semua terdiam. Bahkan ibu yang biasanya cerewet, hanya menunduk haru. Karin menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Tapi kali ini, tak ada kesombongan di sana. Hanya penyesalan. "Saya salah," katanya pelan. "Saya salah menilai Raka. Saya pikir dia pria biasa, ternyata..." "Kamu kehilangan bukan karena tidak tahu siapa dia," potong Raka tegas. "Tapi karena kamu tidak tahu siapa dirimu sendiri." Karin terdiam. Dan aku tahu, Raka benar. Ray hanya menunduk. Ia tak mengatakan apa-apa. Setelah makan malam usai, Raka menggandeng tanganku keluar rumah. "Terima kasih sudah menemaniku menghadapi mereka," bisikku.
Harusnya aku yang berterima kasih. Karena sudah sabar menungguku membuka hati. Kami berjalan berdua di jalanan kecil depan rumah orang tuaku. Angin malam sejuk, dan hatiku terasa penuh, bukan oleh luka masa lalu, tapi oleh cinta yang tumbuh perlahan dan benar-benar tulus. Sejak malam itu, hubunganku dengan Raka terasa semakin hangat. Kami bukan lagi dua orang asing yang terikat oleh kesepakatan pernikahan. Kami mulai berbicara dari hati ke hati, saling memahami, dan perlahan jatuh cinta, bukan karena keadaan, melainkan karena pilihan. Namun, kebahagiaan kami tak lepas dari bayang-bayang masa lalu. Khususnya, dari dua sosok yang pernah mengkhianati kami, Karin dan Ray. Aku mulai merasa ada yang aneh. Beberapa kali Raka tampak gelisah setelah menerima telepon. Ia selalu bilang itu dari kantor, tapi aku bisa melihat kegugupan di wajahnya. Malam-malamnya menjadi lebih banyak dihabiskan dengan laptop terbuka, membalas email atau menelepon orang yang tak kusebutkan namanya. Hingga suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Raka, kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku?" Ia mendongak, menatapku sejenak, lalu menghela napas. "Karin." Dia mulai datang ke kantor. Aku terkejut. "Untuk apa?" Katanya dia ingin meminta maaf. Ingin kembali bekerja sebagai bagian dari tim marketing seperti dulu. Tapi aku tahu niatnya lebih dari itu. "Apa kamu akan menerimanya?" "Tidak," jawabnya cepat. "Aku sudah menolaknya." Tapi dia tak menyerah. Sekarang dia kirim email, kirim bunga, bahkan pernah menungguku di parkiran kantor. Aku terdiam, antara marah dan khawatir. "Kenapa kamu tidak cerita dari awal?" "Aku tak ingin kamu khawatir, atau merasa tak aman. Raka, aku sudah melewati banyak hal bersamamu. Aku tidak selemah dulu." Ia menatapku lekat-lekat, lalu menggenggam tanganku. "Maaf, aku janji, mulai sekarang, aku akan selalu jujur." Dan dia menepatinya. Malam itu, Raka menunjukkan isi email yang dikirim Karin. Kalimat-kalimat memelas, permintaan maaf yang berlebihan, bahkan rayuan halus. "Aku sudah bilang padanya, aku sudah bahagia dengan istriku," kata Raka lirih. Hatiku meleleh, tapi juga muncul rasa ngeri. Karin tidak akan tinggal diam. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bagaimana rasanya menjadi pengganti? Menikah dengan laki-laki yang dulu aku tolak? Kamu pikir dia mencintaimu? Jangan percaya terlalu cepat, Nadia. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Tapi pesan-pesan itu datang setiap hari. Kadang dengan ancaman, kadang dengan sindiran menyakitkan. Dia mungkin tidur bersamamu sekarang, tapi hatinya masih menyimpan bayangan masa lalunya. Jangan terlalu percaya diri. Pesan-pesan itu meracuni pikiranku. Aku mulai cemas, mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah benar Raka sepenuhnya melupakannya? Apakah benar aku cukup bagi Raka? Tapi sebelum aku terlarut lebih dalam, Raka kembali menyadarkanku. "Ada yang salah?" tanyanya malam itu saat aku terlalu diam di meja makan. Aku hanya menggeleng. Tapi dia tahu. Ia mengambil ponselku, membaca pesan yang baru saja masuk, dan wajahnya berubah marah. "Dia mulai gila," gumamnya sambil menekan sesuatu di ponselku. "Nomornya sudah aku blokir." "Jangan takut, aku akan selesaikan ini." "Tapi bagaimana kalau dia menyebarkan fitnah? Bagaimana kalau dia merusak nama baikmu di perusahaan?" tanyaku dengan suara bergetar. "Biarkan saja orang seperti dia menggonggong. Aku tahu siapa yang aku pilih. Aku tidak pernah mencintai dia, Nadia. Jangan biarkan masa laluku merusak masa depan kita." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Tidak ada alasan lagi untuk ragu. Masa lalu hanya akan menyakitkan kalau terus dikenang. Tapi masa depan bisa indah kalau dijalani bersama dengan hati yang terbuka. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan menjalankan mimpi kecilku, membuka taman baca untuk anak-anak di kawasan pinggiran kota. Raka membantuku menyediakan bangunan kecil yang nyaman, dan aku mulai mendekorasinya dengan penuh semangat. Hari peresmian taman baca itu menjadi hari yang sangat berarti bagiku. Banyak anak-anak datang, bahkan beberapa guru dari sekolah sekitar ikut hadir. Aku menyiapkan kudapan sederhana,
buku-buku sumbangan, dan aktivitas menggambar untuk anak-anak. Saat semua sibuk bermain dan membaca, Raka mendekatiku sambil membawa sebuah bingkisan kecil. "Apa ini?" tanyaku. "Hadiah kecil. Untuk istri yang luar biasa." Aku membuka bingkisan itu. Isinya, sepasang sepatu datar berwarna putih dan sebuah pena antik. Sepatu, untuk mendukung langkahmu. Pena, untuk menulis kisah barumu. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. "Terima kasih, Raka. Aku sangat bersyukur menikah denganmu. Dan aku lebih bersyukur kamu yang duduk di pelaminan hari itu, bukan kakakmu." Kami tertawa kecil, lalu berpelukan di tengah taman kecil yang kini dipenuhi tawa anak-anak. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama. Hari itu, Raka sedang ada rapat di luar kota. Aku di rumah sendirian. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Saat kubuka, berdirilah Ray, mantan kekasihku, dan kini suami kakakku. Aku menegang. Ingin langsung menutup pintu, tapi Ray menahan dengan cepat. "Aku hanya ingin bicara, Nat. Sebentar saja," katanya cepat. "Sudah tak ada yang perlu dibicarakan, Ray. Tolong, aku butuh bantuanmu." Aku terdiam, menatap wajahnya yang kini jauh berbeda. Mata yang dulu penuh percaya diri itu kini tampak lelah dan putus asa. "Karin, dia berubah. Dia menjadi sangat ambisius dan kasar. Aku tidak tahu dia seperti ini saat dulu kami kabur. Dia memaksaku berhenti kerja, menjual mobil, dan sekarang kami kehabisan uang." Aku tetap diam. Dan dia mulai bicara tentang ingin kembali ke Raka. Katanya dia menyesal. Dan aku takut kehilangan segalanya. Hatiku terasa perih. Dulu aku yang ditinggalkan. Kini dia yang ditinggalkan secara perlahan. Karma memang punya caranya sendiri bekerja. "Aku bukan siapa-siapamu lagi, Ray. Dan ini bukan urusanku," kataku tegas. "Tapi kamu tahu siapa dia sebenarnya. Tolonglah aku, setidaknya untuk peringati Raka agar tidak terlalu dekat lagi dengannya." Raka bukan pria bodoh. Dia tahu siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Ray tertunduk. "Aku hanya ingin kamu tahu, Nadia. Aku menyesal. Aku bodoh karena meninggalkanmu. Dan sekarang aku kehilangan segalanya." Aku memandangnya dalam. "Penyesalan tidak akan mengembalikan apapun, Ray. Selamat menjalani pilihanmu." Lalu kututup pintu. Tak kupedulikan wajahnya yang lesu dan pasrah. Saat Raka pulang malam itu, aku menceritakan semuanya. Ia tak marah, tak cemburu. Hanya memelukku dan berkata, masa lalu memang bisa datang mengetuk, tapi tidak akan pernah bisa masuk jika pintunya kita kunci rapat-rapat. Dan aku tahu, pintu itu telah tertutup. Bukan hanya untuk Ray, tapi juga untuk semua luka yang pernah menyakitiku. Namun di balik ketenangan itu, Karin masih belum menyerah. Di bagian selanjutnya, Karin mulai menyusun rencana yang lebih jahat, tidak hanya ingin merebut Raka, tapi juga ingin menghancurkan bisnis dan reputasinya. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi, namun sinarnya sudah menyelinap melalui tirai jendela kamar kami. Aku terbangun dan menatap punggung Raka yang sedang duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi ponselnya. Tak biasanya dia bangun sepagi ini di hari libur. Tanpa sadar aku mengusap mataku, masih mengantuk, tapi juga penasaran. "Raka, kamu nggak tidur lagi?" tanyaku pelan. Ia menoleh dan tersenyum tipis. "Enggak. Hari ini aku mau ajak kamu ke suatu tempat." Aku mengernyit. "Kemana?" "Rahasia," jawabnya sambil berdiri dan berjalan menuju lemari, memilih kemeja lengan panjang dan jaket tipis. Biasanya Raka cuek, tapi beberapa hari ini dia mulai lebih sering berbicara, bahkan tersenyum. Aku belum sepenuhnya berani menganggap itu bentuk sayang, tapi hatiku hangat setiap kali dia memperhatikanku, meski hanya lewat hal kecil. Entah sejak kapan, aku tak lagi bisa membohongi diri sendiri, aku mulai mencintainya. Setelah sarapan, kami naik mobil menuju arah luar kota. Perjalanan kami diwarnai obrolan ringan, tak lagi sekaku biasanya. Raka tampak lebih santai, meski tetap dengan nada bicaranya yang tenang dan datar. Namun kali ini ada tatapan berbeda di matanya. Lebih dalam, lebih lembut. Mobil akhirnya berhenti di sebuah gerbang besar dengan pagar kayu.
Aku tak menyangka ketika melihat tulisan kecil di plakat batu, Villa Amara. Villa? Tanyaku, heran. Raka mengangguk. Tempat ini dulu sering aku kunjungi saat butuh ketenangan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, aku renovasi untuk kamu. Jantungku berdetak lebih cepat. Kami masuk, dan aku dibuat takjub. Villa itu begitu hangat, penuh taman dan pepohonan rindang. Bangunannya berdesain modern dengan sentuhan kayu alami yang menenangkan. Tapi yang paling membuatku terpaku adalah saat Raka membawaku masuk ke satu ruangan di lantai atas. Sebuah ruangan dengan dinding putih yang dipenuhi lukisan dan foto. Foto-foto diriku. Aku mematung. Ada fotoku sedang tertawa, sedang memeluk kucing di rumah lama. Ada juga potretku waktu di dapur, bahkan yang saat aku menghadiri pernikahan saudara jauh. Semuanya tampak diambil diam-diam. Aku, nggak ngerti, Raka. Gumamku pelan, tenggorokan tercekat. Raka berdiri di belakangku. Suaranya terdengar lembut. Aku udah tahu kamu sejak sebelum pernikahan itu. Waktu perusahaan keluarga kamu menawarkan kerjasama, aku datang ke rumah untuk makan malam. Saat itu aku diperkenalkan sebagai staf keuangan, bukan sebagai CEO. Aku mencoba mengingat-ingat. Benar, ada satu pria kalem yang duduk di ujung meja waktu itu. Aku pikir dia hanya pegawai ayahku. Aku lihat kamu sibuk membantu ibumu di dapur. Kamu nggak tahu siapa aku, tapi tetap sopan, hangat, dan penuh perhatian, lanjut Raka. Saat itulah aku tahu, kamu berbeda. Air mata mulai menetes di pipiku. Tapi, kenapa kamu mau nikah sama Karin kalau kamu tahu aku? Aku nggak pernah niat nikah sama Karin. Itu hanya skenario ayahmu dan keluargaku. Aku setuju karena aku pikir nggak ada yang istimewa. Sampai aku tahu bahwa pengantin yang kabur itu digantikan kamu, Raka tersenyum tipis. Aku kira aku beruntung. Aku menoleh, menatap wajahnya yang begitu tenang tapi kini menyimpan emosi mendalam. Kenapa kamu nggak pernah bilang dari awal? Aku ingin kamu mengenal aku sebagai aku, bukan sebagai CEO. Dan aku juga ingin yakin bahwa perasaan kamu tumbuh bukan karena status atau uang. Karena itulah aku jaga jarak dulu. Tangisku pecah. Selama ini aku pikir aku hanya bayangan pengganti, ternyata aku sudah diperhatikan sejak lama. Raka tak hanya melihatku, tapi mengamati dan mengenalku diam-diam, bahkan menyimpannya dalam bentuk foto dan lukisan. Kamu menyimpan semua ini? Tanyaku lirih, berjalan mendekati salah satu lukisan berukuran besar. Itu adalah aku, duduk di tangga rumah mengenakan daster, rambut diikat asal-asalan, sedang tertawa. Raka mengangguk pelan. Itu pertama kalinya aku lihat kamu tertawa lepas. Aku nggak tahu kenapa, tapi sejak itu aku pengin buat kamu sering tertawa seperti itu lagi. Hatiku meleleh. Seluruh keraguan, seluruh luka karena pernikahan yang awalnya terpaksa, perlahan sembuh. Raka mungkin tak pandai merayu, tapi perhatian dan cintanya sangat nyata. Dan yang paling menyentuh, ia menyimpannya diam-diam, seolah itu harta yang terlalu berharga untuk diumbar. Tanpa sadar aku mendekat dan memeluknya. Terima kasih, udah mencintaiku bahkan sebelum aku tahu. Raka tak menjawab. Tapi lengannya melingkar di pinggangku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa pelukannya penuh kehangatan. Tak lagi canggung. Tak lagi terasa asing. Hari itu, kami menghabiskan waktu di villa. Raka memasak makan siang, dan aku hanya bisa menertawakan caranya memegang pisau seperti amatir. Ia membalas tawa itu dengan senyuman malu-malu. Kami duduk di taman, makan bersama, dan bicara tentang masa lalu, juga rencana masa depan. Tak ada lagi jarak. Tak ada lagi kebekuan. Malam harinya, sebelum tidur, Raka memanggil namaku dengan lembut. Nadia. Aku menoleh. Mulai sekarang, kamu bukan pengganti siapa-siapa. Kamu istriku, satu-satunya. Dan kamu pilihanku, bukan karena keadaan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk dan menangis pelan. Cinta memang datang dengan caranya sendiri. Terkadang ia berawal dari luka, dari keterpaksaan. Tapi saat cinta itu tumbuh tulus, semua luka perlahan berubah jadi pelukan yang menguatkan. Dan malam itu, di villa yang tenang, aku dan Raka tidur dalam dekapan yang bukan lagi karena kewajiban, tapi karena cinta yang mulai tumbuh dan mengakar.
Sudah lebih dari 3 bulan sejak hari itu di villa, saat Raka mengaku mencintaiku bahkan sebelum aku tahu. Sejak itu, banyak hal berubah dalam rumah tangga kami. Raka menjadi lebih terbuka, lebih perhatian, dan meski masih dengan gayanya yang tenang dan kalem, cintanya terasa nyata. Aku pun perlahan belajar menerima bahwa pernikahan kami bukan lagi tentang pengganti atau pelarian. Ini tentang dua hati yang saling menemukan setelah melewati banyak luka. Hingga suatu hari, ketika semuanya terasa tenang dan bahagia, masa lalu datang mengetuk. Hari itu aku sedang berada di kantor Raka. Sejak kami menikah, aku perlahan mulai belajar banyak hal tentang dunia bisnis. Bukan karena Raka memaksaku, tapi karena aku sendiri ingin menjadi partner yang layak untuknya. Ia bahkan mempercayakan satu proyek kecil untuk aku tangani, dan itu membuatku sangat bangga. Namun, siang itu, ketika aku turun dari ruang rapat dan hendak menuju kafe kecil di lobi gedung, aku melihat dua sosok yang membuat langkahku terhenti. Karin dan Dimas. Mereka berdiri di lobi dengan raut tegang, jelas gugup. Karin tampak jauh berbeda dari terakhir kali kulihat. Wajahnya kusam, riasannya luntur oleh tangis, rambutnya berantakan. Sementara Dimas, pria yang dulu pernah jadi kekasihku, terlihat canggung dan tak tahu arah. Mereka langsung menoleh saat melihatku. Karin berjalan cepat mendekat. Nadia, tunggu, katanya panik. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Ada apa? Dia menggenggam tanganku, mencoba bersikap akrab seperti dulu. Maaf, aku tahu aku salah. Aku bodoh, aku pikir Raka cuma pria biasa, makanya aku kabur. Tapi ternyata dia CEO besar. Aku nyesel banget. Aku menarik tanganku pelan. Kamu bukan cuma ninggalin Raka. Kamu juga ninggalin keluarga kamu, dan kamu nyakitin aku juga. Karin menunduk, terisak. Aku waktu itu takut hidup susah, Nat. Aku kira cinta itu nggak cukup kalau perut lapar. Tapi sekarang aku sadar. Dimas udah nggak kerja, kami diusir dari tempat tinggal. Aku minta maaf, tolong sampaikan ke Raka, aku minta maaf. Dimas ikut bicara, suaranya berat. Nat, aku juga minta maaf. Aku salah. Aku kira bisa hidup bahagia sama Karin, tapi ternyata semua berantakan. Kami cuma mau bicara baik-baik. Tolong kasih kami kesempatan. Aku memandangi mereka berdua. Dulu, dua orang ini adalah bagian penting dari hidupku. Karin, kakak kandungku sendiri yang selalu aku kagumi. Dimas, pacar pertama yang kupercaya sepenuh hati. Tapi mereka mengkhianatiku. Bahkan tak sekadar meninggalkanku, mereka menikamku dari belakang dengan kejam. Dan sekarang, mereka kembali dalam keadaan jatuh, meminta maaf. Satu hal yang kalian nggak pernah sadari, ucapku pelan. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu mencintai tanpa pamrih. Kalian cuma melihat status dan uang. Kalian kehilangan bukan karena karma, tapi karena pilihan kalian sendiri. Karin meneteskan air mata. Tolong, Nat, bantuin kami. Aku janji, aku nggak akan ganggu kamu dan Raka. Aku menghela napas. Maaf, aku bukan Nadia yang dulu. Dan Raka bukan seseorang yang bisa kalian permainkan. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkan mereka berdiri mematung dengan wajah penuh penyesalan. Malamnya, aku menceritakan semua pada Raka. Ia hanya tersenyum ringan. Aku tahu mereka akan datang. Dunia kecil, Nat. Mereka akan melihat apa yang mereka buang dulu. Kamu marah? Tanyaku hati-hati. Raka menggeleng. Enggak. Buat apa? Aku dapat yang jauh lebih baik, istri yang setia, pintar, dan berhati hangat. Aku dapat kamu. Dan itu cukup. Aku tak bisa menahan air mata haru. Beberapa minggu berlalu. Hubungan kami semakin kuat. Proyek yang kutangani berhasil dengan sangat baik. Raka bahkan mengajakku ke gala dinner perusahaan untuk memperkenalkanku secara resmi sebagai istrinya. Malam itu, untuk pertama kalinya aku mengenakan gaun rancangan desainer terkenal. Wajahku dirias oleh tim profesional, dan saat kulihat pantulan diriku di cermin, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Nat, suara Raka lembut di belakangku. Aku menoleh. Dia berdiri gagah dalam setelan jas hitam,
dan tatapannya padaku malam itu berbeda dari biasanya. Lebih dalam, lebih penuh kekaguman. "Kamu cantik sekali," gumamnya. Aku tertawa kecil, canggung. "Kamu juga kelihatan seperti aktor film." Ia mendekat dan menggenggam tanganku. "Terima kasih, sudah tetap di sini. Terima kasih karena kamu nggak menyerah saat aku dingin, saat aku belum berani terbuka. Sekarang aku tahu kamu adalah hadiah terbaik dari hidupku." Aku tersenyum penuh cinta. "Aku juga beruntung, meski awalnya cuma jadi pengganti, tapi kamu jadikan aku utama. Dan itu tak ternilai." Kami berjalan masuk ke ballroom tempat acara berlangsung. Semua tamu berdiri menyambut. Beberapa berbisik-bisik tak percaya melihat penampilan kami. Tapi aku tak peduli. Karena di sampingku, ada pria yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Di puncak acara, Raka berdiri di panggung. "Saya ingin memperkenalkan wanita luar biasa dalam hidup saya," katanya lantang. "Istri saya, Nadia. Dia bukan hanya istri yang setia, tapi juga rekan kerja yang luar biasa. Proyek besar yang kami luncurkan hari ini ada campur tangan jenius dari dia." Aku tertegun. Semua tamu bertepuk tangan. Sorot lampu kamera mengarah padaku. Raka melangkah turun dan menggenggam tanganku, lalu mencium punggung tanganku dengan lembut. "Aku bangga jadi suamimu," bisiknya. Air mata mengalir di pipiku. Malam itu, aku tak lagi merasa jadi bayangan kakakku. Aku bukan pengganti. Aku adalah pilihan. Sementara itu, jauh dari sana, di sebuah kamar sempit yang pengap, Karin duduk termenung, memeluk lututnya. Ia menatap layar ponsel tua miliknya, menatap berita tentang gala dinner besar perusahaan Raka. Di sana, ia melihat foto Nadia dan Raka berdiri mesra, penuh kebahagiaan. Satu air mata jatuh. Disusul air mata lain. "Aku bodoh," gumamnya. "Aku buang segalanya, demi mimpi semu." Di sudut kamar, Dimas hanya terdiam. Ia tahu, semuanya sudah terlambat. Mereka telah kehilangan segalanya, nama baik, uang, dan yang terpenting, orang-orang yang benar-benar tulus. Dan penyesalan mereka datang saat semua tak bisa kembali lagi.